memang agak dilematis. Dunia kampus yang diharapkan berpikir kritis gitu ya, harusnya tidak dimasuki oleh interest politik. Jadi di satu sisi meminta kepada dunia kampus untuk murni akademik, tapi di sisi lain ada intervensi politik, dan itu sudah bertahun-tahun, bukan hanya di rezim ini. Dari dulu kepentingan itu ada. Banyak sekali itu bergantung kepada karakter rektor dan akademisi yang di dalamnya. Banyak akademisi yang masih cukup kritis gitu ya. Contohnya Pak? Bapak tidak bisa menyebutkan. Melihat kayak misalkan perguruan tinggi atau universitas, Pak, apakah memang lebih condong ke bisnis saja Pak? Tidak menghasilkan anak-anak yang tidak kritis gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih bersama dengan saya Gasan Caki Kalbak dan Bapak Fuad di channel Down to Earth ID. Oke nih Pak, ini tadi kan kita udah bahas tentang teror UGM, lalu ada rasisme di Amerika. Ini sebenarnya saya tertarik dengan politisasi di akademik nih Pak. Nah, saya ingin memulai, semua guru besar negeri di perguruan tinggi negeri atau swasta yang kebetulan juga PNS itu tidak boleh berpendapat, tidak boleh mengkritik RUU yang diajukan oleh DPR. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Iya, kalau aturan kerja etika profesi, kalau dia menjadi PNS kan memang bagian dari kerja pemerintah, gitu ya. Memang mengikuti aturan itu. Kalau terjadi tindakan mengkritik pemerintah, ya sebenarnya disipliner, gitu ya. Berarti dia melepaskan bajunya sebagai PNS. Kalau tidak, berarti peraturan yang dirubah aturannya. Memang dilematis, gitu ya. Sebagai bagian dari pemerintahan dia harus mendukung kerja pemerintah. Tapi kalau dia seorang akademisi, dia punya kegelisahan intelektual sebenarnya untuk memberikan masukan. Jadi punya kegelisahan intelektual untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, sebenarnya tinggal diberikan wadah saja kepada orang-orang ini, wadah tertentu. Mengapa misalnya ada PNS, profesor yang masih memberikan masukan, tinggal grade-nya aja harus dilihat, gitu ya. Apakah memang sudah masuk wilayah orang-orang pemerintahan atau sekedar memberikan masukan. Toh saya kira perbedaan pendapat itu bukan hanya ditunjukkan oleh para profesor yang PNS ini, tapi juga kadang-kadang aktor pemerintah sendiri berbeda pendapat dalam melihat persoalan, bahkan kadang-kadang saling menafikan. Ini kan dinamika saja. Pak, ini antara kebebasan mimbar akademik dan dunia politik ini kan kita lihat ini bisa dibilang menjadi satu Pak ya. Nah, apakah memang menjadi satu takluk oleh kekuasaan nih? Kalau di era sekarang menurut Bapak gimana Pak? Ini kan entitas yang berbeda. Dunia akademis bergelut dengan dunia teoritis. Diminta integritas pada dunia keilmuan, kemudian membimbing dunia politik dan yang lainnya. Diharapkan objektif. Di sisi lain politik berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan. Nah, masing-masing punya dinamikanya sendiri, dan kita orang sering berharap dunia akademis itu bisa membimbing dunia politik. Cuma masalahnya seringkali ketika masuk dunia politik, para akademisi ini bukan malah membimbing dunia politik, yang terjadi malah terkooptasi dengan dunia politik. Ini kan berarti kita bisa melihat daya tarik politik itu luar biasa. Daya tarik politik itu luar biasa, sehingga bisa mengubah integritas orang, bisa mengubah ideologi orang, gitu ya. Sangat mungkin sedikit. Bukan kekuasaan ya kali Pak ya, tapi lingkungan ya Pak. Kalau misalkan memang kekuasaan dimanfaatkan dengan baik untuk mensejahterakan, kan sebenarnya bagus gitu Pak. Ya, itu udah nature-nya kekuasaan. Artinya kekuasaan itu pada dasarnya memberikan memberikan wewenang kepada orang untuk melakukan apa saja. Gitu. Memang ini dia bisa menggunakannya untuk hal yang baik atau yang buruk. Maka dalam buku itu disebutkan manusia itu zoon politikon, manusia politik. Bukan artinya justru menggunakan kekuasaan semena-mena. Yang membedakan manusia dengan binatang itu karena dalam dunia binatang terjadi itu dunia predator. Singa memakan kambing, ya, ular memakan, itu dunia hal yang lumrah. Tapi dalam dunia politik harusnya
Manusia tidak memakan manusia yang lain, makanya disebut zoon political. Harusnya politik itu digunakan untuk mencegah terjadinya dunia predator di antara manusia. Nah Pak, ini seharusnya kan kita punya yang namanya otonomi keilmuan atau otonomi keilmuan itu pengembangan melalui penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Seharusnya tidak bisa didesain, dipaksa, dan dipengaruhi oleh otoritas yang lain, misalnya pemerintah, LSM, atau masyarakat umum yang lainnya. Nah menurut Bapak gimana Pak? Ya ini masing-masing punya entitas, ada civil society, ada dunia kampus, ada dunia bisnis, ada dunia pemerintahan, gitu ya. Masing-masing punya orientasi yang berbeda. Politik digunakan untuk mengelola semuanya, ya. Dunia bisnis, dunia ekonomi digunakan untuk menggerakkan sumber daya yang kita punya. Civil society sebagai bagian dari masyarakat juga subjek sekaligus objek bagi pembangunan yang ada. Nah dunia kampus ini kan berputar dengan soal-soal teoritis, soal-soal pengembangan ilmu, bagaimana ke depannya. Jadi secara filosofis mereka mempertanyakan masalah dan memasalahkan pertanyaan. Nah itu kan jadi dinamis modelnya. Memang persentuhan antara dunia akademik dengan politik, kita berharap dalam dunia akademis itu bisa memberikan suplai pengetahuan kepada politik, karena kalau orang ilmuwan tidak masuk politik, kita khawatirkan jalannya politik juga tidak terbimbing oleh ilmu. Kalau sekarang malah sebaliknya Pak ya, politik memberikan suplai kepada akademik. Iya, karena godaannya sekali lagi godaannya itu. Politik itu punya pengaruh untuk mengalokasikan, mendistribusikan kekuasaan sumber daya kepada siapapun. Nah Pak, ini kita mau bahas misalkan mengapa politik selalu melibatkan perguruan tinggi. Misalkan ketika Pilpres itu perguruan tinggi selalu dilibatkan dalam proses kampanye misalnya, bahkan itu sampai rektor itu diberikan hadiah gitu lah. Ini sampai waduh gitu, kayak gimana menurut Bapak Pak? Ya, dunia akademis itu diperlukan dalam dunia politik. Benar. Ya, tinggal bagaimana penggunaannya. Seperti misalnya dulu kita punya yang disebut dengan quick count. Diharapkan secara objektif bisa membimbing dunia politik. Tetapi sekali lagi bagi saya ini deviasi ketika justru quick count, ya ini disebut dengan saintis. Quick count yang survei itu, iya, yang tidak valid harusnya valid, harusnya valid. Ya. Di beberapa negara terbukti polling itu bisa mendekati hasil realitas. Tetapi ini yang disebut dengan saintis, keangkuhan sains digunakan untuk kepentingan politik, sehingga bukan untuk membimbing masyarakat, malah menjustifikasi tindakan-tindakan yang masalah. Kita ingat misalnya Renaissance di Amerika, di Eropa, gitu ya. Munculnya sains itu karena mereka nyinyir dan tidak percaya kepada dunia agama yang dianggap menjustifikasi kezaliman politik. Nah, ketika roboh sekarang dunia sains muncul, justru sekarang dilemanya dunia sains sering digunakan untuk menjustifikasi tindakan-tindakan zalim dalam dunia politik. Salah satunya yaitu tadi quick count bisa digunakan, lalu kemudian survei-survei, pendapat-pendapat dalam dunia akademis yang sudah tidak lagi objektif. Gitu. Ini yang disayangkan dalam dunia akademis. Pak, ketika memang si rektor atau perguruan tinggi ini dilibatkan di dalam dunia politik, ini bukannya tidak menetralisasikan nilai-nilai ASN gitu Pak? Ya, sebenarnya dunia politiknya yang mana gitu ya. Oke. Kalau dunia politik secara umum misalnya kan ada aturan gitu ya. Ya, ASN tidak boleh terlibat dalam politik, dalam partai politik dan yang lainnya. Tapi ketika ASN menjadi bagian dari pemerintahan, orang menafsirkan itu juga bagian dari politik. Karena ketika incumbent misalnya mencalonkan gitu ya untuk periode kedua, apa levelnya kota, provinsi ataupun pusat, itu ada kecenderungan menggunakan ASN untuk memuluskan jalannya. Nah, ini kan ambigu politik yang mana gitu ya. Kalau dikaitkan dengan politik secara umum, ya memang ada batasan-batasannya. Tetapi yang selalu orang ragu mencurigainya kalau politik dalam artian selalu mendukung pemerintah. Gitu.
bukan persoalan politiknya, ini persoalan administrasi. Nah Pak, ini mengapa banyak universitas negeri yang dibawa kekuasaan, misalnya UGM dan Undip yang sangat terlibat betul di dalam pemerintahan gitu ya. Misalnya kita bisa bilang Pak Nasir yang menjadi Menristek Dikti, lalu mantan rektor yang menjadi menteri, kira staf-staf di sana tuh banyak yang di lingkar kekuasaan. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, karena ini negara punya kewajiban mencerdaskan bangsa. Maka negara dengan sumber-sumber daya keuangannya membangun universitas. Itu filosofi berpikirnya. Maka universitas negeri itu semua dibiayai oleh pemerintah, dan otomatis strukturnya itu di bawah pemerintah, tinggal diatur. Memang agak dilematis dunia kampus yang diharapkan berpikir kritis gitu ya, harusnya tidak dimasuki oleh interest politik dari kepentingan lain. Tapi contoh sederhana saja, ketika pemilihan rektor misalnya menteri pendidikan punya suara yang luar biasa besar ya, 35% gitu ya, satu orang. Nah, itu kan berarti intervensinya cukup tinggi. Jadi di satu sisi meminta kepada dunia kampus untuk murni akademik, tapi di sisi lain ada intervensi politik, dan itu sudah bertahun-tahun, bukan hanya di rezim ini. Dari dulu kepentingan itu ada. Mungkin alasannya karena ingin mengamankan aset negara. Nah, yang tentang menentukan rektor nih Pak, ini kan sebenarnya bukan seharusnya dilibatkan dengan senat ya Pak, bukan yang tidak ada intervensi dari pemerintah gitu Pak. Ya itu aturannya yang harus dirubah. Aturannya kan dibuat bersama antara eksekutif dengan legislatif gitu, dan itu dibuat sudah. Jadi kalau mau ya dirubah aturannya. Kita nggak bisa kalau aturannya tidak dirubah. Memang sudah ada perubahan, misalnya dekan atau rektor bisa dibuka secara publik, tidak mesti dari orang dalam. Sebenarnya nggak apa-apa juga ya, kayak misalkan dalam kedewasaan politik, kedewasaan dalam berdemokrasi itu nggak apa-apa ya, misalkan si rektor ini masih di pemerintahan gitu Pak, dan juga seharusnya melepaskan atribut-atribut dari perguruan tinggi, seharusnya Pak ya, ini malah ada keterlibatan langsung gitu Pak. Ya kalau ini sekali lagi undang-undangnya, ya kalau dia pejabat karir gitu ya, dia mau nggak mau ya bagian dari ASN karena ditempatkan oleh pemerintah. Kalau universitas negeri, makanya beda dengan di negara-negara maju, di Amerika dan yang lain. Yang maju itu universitas swasta bukan negeri. Harvard misalnya itu universitas swasta bukan negeri, ya, sehingga kebebasan berpendapatnya itu lebih terjamin. Bukan politik dalam artian pemerintah yang ada, tapi lebih terbuka. Civil society-nya itu kuat. Beda dengan misalnya di kita dan karena negeri itu subsidi total biaya pemerintah, maka bisa murah, gitu ya, kompetitif, gitu ya, dan semua diberikan oleh negara. Nah, sementara swasta bisa hebat betul, bisa hancuran gitu, karena berharap pembiayaan itu dari masyarakat. Oke, mungkin melihat gambaran sekarang Pak perguruan tinggi yang kebetulan Bapak juga menggeluti dunia akademisi dari zaman 98 mungkin Pak ya sampai zaman sekarang tuh gimana Pak? Apakah dinamis atau ada laju yang berbeda gitu? Iya, banyak sekali itu bergantung kepada karakter rektor dan akademisi yang di dalamnya. Banyak akademisi yang masih cukup kritis gitu ya. Contohnya Pak? Bapak tidak bisa menyebutkan. Banyak, bisa saya katakan misalnya di UGM sendiri tidak satu bahasa gitu ya. Yang teror aja sebenarnya itu diskusi kritis Pak ya. Ya, Profesor Amin Rais saja masih bagian dari keluarga besar UGM gitu ya. Misalnya berseberangan dengan akademisi lain yang kemudian direkrut ke dalam pemerintahan. Di UI misalnya pengamat-pengamat politik dan sosiologi masih bisa bersuara dengan bebas. Karena memang undang-undangnya juga cukup ketat, tidak bisa serta-merta dipecat hanya karena perbedaan pandangan politik. Kecuali direkayasa orang itu mengundurkan diri, nah, itu lain soal. Gitu ya, itu kan bisa menggunakan hal lain. Tapi
Tapi ya tergantung kecanggihan kelompok tertentu, apakah merekayasa supaya mengundurkan diri buat tidak betah. Yang jelas kalau dipecat itu tidak bisa dengan mudah dipecat atas dasar karena misalnya berbeda pandangan politiknya. Oke Pak, ini mungkin saya mau baca juga, jika dunia akademik dipolitisasikan, maka ini akan mematikan perkembangan garis depan ilmu pengetahuan. Kondisi ini akan stagnan dalam ilmu pengetahuan. Kampus tidak bisa merohanikan ilmu. Kampus tidak bisa berpegang kepada persoalan kebenaran dan keadilan. Berarti sudah menjadi pesanan pemerintah. Kalau menurut Bapak gimana? Yang saya lihat sekarang itu justru itu yang bahasa saya tadi. Kampusnya sendiri yang self-censorship-nya tinggi. Pemerintah tidak secara vulgar menekan kampus-kampus, tapi kampusnya sendiri melakukan self-censorship yang tinggi. Tidak masuk wilayah-wilayah diskusi-diskusi yang seperti di tahun-tahun zaman SBY atau di zaman Habibie, zaman Gus Dur itu begitu marak orang berdiskusi segala macam gitu ya. Nah, saya kira bukan dari pemerintahnya, justru gutnya, nyali dari kampus-kampus. Tapi kan nyali kampus ini melihat ya balik lagi ke nuansa kebatinan dari pemerintah. Kalau misalkan kritik yang ada nanti di framing dari misalkan dari media atau apa, di framing buruk. Ya udah, makanya kampus ini tersebut mencari lebih aman gitu Pak. Ya itu kan resiko pilihan ya. Jadi itulah yang membedakan antara aktivis dengan akademisi biasa. Kayak misalnya dulu Rocky Gerung, kita sebut dulu Ardi Sanik juga pernah bicara. Apalagi zaman Habibie itu meskipun Universitas Negeri itu bebas betul akademisi berbicara karena memang dibuka dengan kebebasan berpendapat, dan yang penting pemerintahnya nggak baper. Itu yang paling penting. Ya, Habibie itu luar biasa karena nggak baper lah. Jadi baik yang kritik terhadap kebijakannya maupun kritik terhadap fisik dia, ya karena mungkin dia dibesarkan di Jerman gitu ya, terbiasa dengan alam mentalnya yang seperti itu. Jadi banyak sekali kalau kita flashback di zaman Habibie itu bagaimana orang mencaci maki bukan hanya kebijakannya tapi fisiknya, mencaci maki ideologi, orientasi politik. Kalau sekarang mah janganlah fisik Pak, kita kritik kebijakan aja malah. Waduh. Ya itu kita tidak tahu apakah rujukan kepada individu atau memang yang terlalu sensitifnya itu kelompok-kelompok tertentu atau karena kepentingannya terganggu. Ini aja persoalannya. Oke Pak, ini terakhir Pak, melihat kayak misalkan perguruan tinggi atau universitas, Pak, apakah memang lebih condong ke bisnis saja Pak, tidak menghasilkan anak-anak yang tidak kritis gitu Pak? Yang saya perhatikan misalnya dunia kampus mencoba menangkap perubahan zaman gitu ya. Perubahan zaman ditafsirkan karena maraknya dunia IT, dunia teknologi, dunia bisnis gitu ya. Sehingga trennya adalah menangkap peluang itu, bukan persoalan politik murni. Beda misalnya frame-nya dengan 30 tahun yang lalu. Berarti menangkap peluang untuk menjadi budak korporat gitu ya, bukan inovator ya? Iya dong. Ya, istilahnya kan ilmu itu banyak sisinya. Oke. Ada ilmu kita positif tinggi, saya negatif, ilmu eksak, ilmu sosial. Mereka berpikir misalnya kayak COVID ini kan, mereka berpikirnya ini lebih kepada soal kesehatan, gimana pengembangan itu. Dunia politik akan selalu ada, tapi bergantung pada situasinya. Kalau orang Jerman bilang Zeitgeist, semangat zaman, the spirit of the age. Semangat zamannya beda, di zaman Orde Baru, di zaman awal reformasi, di zaman sekarang. Nah ini karena kempitannya soal teknologi informasi, soal generasi baru, soal masa depan persaingan global dalam dunia ekonomi, mau tidak mau kampus terbawa hal-hal yang. Oke deh, terima kasih banget Bapak ya untuk tentang membahas tentang politisasi akademik, karena ini sangat penting banget. Mungkin buat teman-teman yang kayak kurang untuk berkomentar, kita bisa komentar di forum komentar ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan terima kasih banget Bapak ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk di follow Instagramnya Albak, dan kita saya sama teman-teman juga menghadirkan sebuah podcast di Spotify itu
sebenarnya juga sindir-sindiran lah, tapi kritik juga sih, itu menghadirkan juga solusi-solusi banyak banget. Jadi segitu aja, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video.